إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سليمان المدني وشيخنا محمد راشد البنجري وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبي نجر الرحيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن بن حسين عبد السفر وشيخنا محمد بن عبد الله شيخ Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, semoga senantiasa Allah mencurahkan rahmat, hidayah, bimbingan, tuntunan, terbuka jalan tambah dekat menjadi orang yang muqarrabin. Kita mungkin bertanya dalam diri kita ini. Semua orang yang beriman mempertanyakan dirinya. Apakah aku ini termasuk orang yang diridai Allah? Apakah aku ini termasuk orang yang dicintai Allah? Apakah aku ini termasuk orang yang dimurkai Allah atau dibenci oleh Allah? Apakah amal ibadahku sudah diterima Allah? Apakah amal ibadahku ditolak oleh Allah? Ini pertanyaan yang selalu menggema dalam batin orang-orang yang beriman. Akan tetapi Imam Ibn Athaillah memberikan satu kabar penjelas. Kata beliau dalam Syarah Al-Hikamnya, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fi madza yuqimuka." Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di hadrat Allah, maka perhatikan di dalam bagian apa Allah menempatkan dirimu. Di hadrat Allah. Kalam hikmah ini perlu kita pahami. Bagi kita orang yang awam, kita ingin tahu apakah kita ini diridai Allah atau dimurkai Allah. Maka ukurannya adalah apabila kita dimudahkan oleh Allah untuk senang beramal,
senang beribadah, senang berbuat baik, senang berbuat ketaatan, suka mengkaji ilmu, senang dalam kebaikan-kebaikan. Dan Allah tolong kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Kita tahu mengendalikan nafsu kita untuk tunduk kepada Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Itu alamatnya kita adalah orang yang diridhai Allah, orang yang disenangi Allah. Alamat amal kita diterima oleh Allah. Coba ukur. Adakah ini pada kita semua? Tiba sholat, nggak tentang kalau tidak sholat. Terus sholat nggak nyaman kalau tidak berwirid. Tengah malam terbangun tidak nyaman kalau tidak tahajud. Sampai waktu doa tidak nyaman, tidak sholat doa. Tidak tenang hati kalau tidak membaca Al-Quran. Maka ini tanda secara umum bagi kita orang yang awam mengukur bahwa ternyata ini tanda orang yang diridhai Allah. Tanda orang yang amalnya diterima oleh Allah. Tanda mereka itu mendapat kedudukan sudah di hadrat Allah. Sebaliknya, kalau kita malas melakukan amal ibadah, berat dalam berbuat taat, kalaupun melaksanakan juga perintah tak paksa, asal gawi, kadang-kadang waktunya molor. Subuh kedengaran azan, as-salatu khairun minan naum, tapi masih menawar. Belum jual lagi, belum qomat. Imbah qomat ke toilet, berjam-jam di toilet. Imbah itu langsung masuk kamar, memati lampu, sembahyang. Bini masuk rumah, alim benar lakiku ini, sampai duha aja digawi. Dikira sembahyang duha, padahal bersubuh sih dia. Artinya waktunya keluar waktu. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya itu di luar waktu. Nyamannya mengkadak, mengkodok. Jangan dibuat dalil untuk mengkodok. Oh, sibuk mengkodok, tidak boleh terlibat dalil. Perintah-perintah Allah banyak dan kita abaikan. Nuntut ilmu kita malas, maksiat kita lakukan, tidak mampu kita mengendalikan nafsu kita, lalu cenderung berbuat dosa, terlalu gatal untuk menyembati orang, gatal mata untuk melihat yang maksiat, senang telinga mendengar yang tidak kebaikan, senang terarah kepada kedurhakaan, kemaksiatan. Itu alamat tanda orang itu dimurkai Allah. Tanda Allah tidak senang, Allah tidak ridho. Ini aja ukurannya bagi kita orang yang, tapi insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir hari ini semua pada taat, termasuk orang-orang yang mendapat keridhaan Allah. Ini ukuran sederhana bagi kita yang awam. Tapi kalau kita ingin meningkatkan maqam kita kepada Allah, kepada maqam yang lebih mulia, lebih tinggi. Apa ada maqam yang mulia? Ada. Allah menjanjikan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di hadrat Allah. Ini di hadrat Allah, dalam pandangan Allah. Bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan jenderal, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan anggota dewan, bukan orang kaya raya, bukan orang sakti, tapi yang paling mulia, yang paling taat kepada Allah,
paling patuh kepada Allah, paling takut dia kepada Allah, paling dekat dia kepada Allah, paling rajin ibadahnya, ini orang yang paling taat. Nah, Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya seorang hamba dapat melakukan taat ibadah kepada Allah itu hanya menurut kedudukannya di hadirat Allah atau perasaan imannya terhadap Allah atau kedudukan Allah di dalam hatinya. Jadi seseorang itu rajin dalam amalnya, rajin dalam ibadahnya, rajin dalam ketaatannya, bagaimana perasaan hatinya lawan Allah. Makinnya cinta lawan Allah, nikmat dengan Allah, lezat dengan Allah, makin rajin ibadahnya. Jadi ini ukuran. Nah, tanda orang itu orang yang muqarrabin. Tadi kan orang awam tadi sudah. Tanda orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ. Adapun orang yang didekatkan kepada Allah, farauhu wa raihan, mereka menemukan kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang mana? Surga lezat dengan Allah, nikmat dengan Allah. Maka itu orang-orang yang muqarrabin itu, tanda orang itu sudah muqarrabin, orang itu dekat dengan Allah apabila sedang melaksanakan apa yang dipardukan oleh Allah. Segala perintah Allah dilaksanakannya, apa yang disuruh Allah digawinya, dikerjakannya. Lalu hatinya selalu tertuju dengan Allah. Siang malamnya selalu di hadrat Allah, yang diingatnya Allah, yang diagungkannya Allah, yang diutamakannya Allah, yang dicintainya Allah. Ikhlas dan beramal beribadah hanya mencari Allah, tiada lain, tiada kosong, dan mengingat Allah. Itu tandanya orang tersebut di hadrat Allah mencapai maqam muqarrabin. Tapi ada juga sebaliknya. Seseorang itu sudah beramal, beribadah, sholat, berzikir, bertasbih, tapi hatinya lalai dari Allah, kosong dari Allah, berarti dia belum mencapai maqam muqarrabin, masih maqam orang yang awam. Maka itu, mari kita telaah suatu keterangan dari Imam Ibnu Athaillah, mengkabarkan satu penggambaran yang indah. Apa kata beliau yang diungkapkan? Tanda orang itu amal ibadahnya diterima oleh Allah. Mari kita lihat. Tanda orang itu amal ibadahnya masih belum sampai kepada Allah. Ada ukurannya. Ketika seseorang sudah beramal, beribadah, berzikir, berbuat amal, berbuat taat, akan tetapi hati mereka masih terarah lawan dunia. Sembahyang ya sembahyang, tapi tidak Allahu Akbar, masuk langsung. Berapa M tadi aku mau datang tadi, ujar kabar datang itu dapat turun. Mungkin kalau aku jual dulu, Allahu Akbar, aku simpan dulu. Lalu ke sungai dulu, kena aku tabung, karena aku mau ketahui menaik, karena hanya karena aku jual bisa untung, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu alamat tanda orang tersebut masih jauh dari Allah. Kenapa? Karena dunia ini masuk di hatinya. Jadi siang malam yang ada di otaknya, dalam pikirnya dunia. Apa dunia? Segala sesuatu selain Allah yang masuk. Anak,
bini, suami, keluarga, gawian, pekerjaan, pikiran, masalah itu, masalah ini, macam-macam masuk ke dalam hati, nggak tenang, nggak tentram, nggak damai. Ini tandanya orang ini dalam kedudukan masih jauh dari Allah. Walaupun dia dalam taat ibadah, tapi batinnya jauh dari Allah. Kenapa? Nah, ada dalam jiwanya, dalam hatinya dunia. Perasaan di mana kita ini anaknya. Nah, tak tahu kan makom kita. Kemudian dari Imam Ibnu Athaillah ukurannya, jika kita masih dibimbangkan oleh makhluk alam maya pada ini, jadi masih bimbang, yang bergantung, bersandar kepada sesuatu selain Allah, makhluk apa dia, manusia kah, benda kah, pahumatan kah, sarang burung, pipit kah, batu bara kah, sawit kah, kaminting kah, berarti kopi kah, nang apa aja itu nang masuk benda-benda dunia dalam pikiran kita. Ukuran ini nanti kalau aku mau bangun jual kopi bisa untung sekian, oh itu lalu kosong dari Allah. Alam dunia masuk ke dalam gampangan, mobil masuk ke dalam hati, rumah masuk ke dalam hati, kelapa sawit masuk ke dalam hati, sate masuk ke dalam hati, laki masuk ke dalam hati. Ya Allah, lagi-lagi simbolikan Bang Toyib. Ya, ada cerita buat seorang suami dilihat oleh tetangganya setelah istrinya meninggal. Setiap hari, lama-lama, setiap hari datang ke makam istrinya, membawa air menyirami makam istrinya. Besok disirami lagi. Setiap hari menyiram lagi. Sampai puluhan hari datang setiap hari. Ya, orang luar biasa. Untungnya almarhumah itu diisi laki. Nah, taat, sayang lawan bini. Setiap hari mainnya kubur dan membawa air menyiram. Sampai malam 20 hari orang bertakut. Kenapa pian ini sayang benar lawan bini? Setiap hari ada apa gerak? Sampai dulu mencintai bini pian kau setiap hari datang menyirami bini, bangun kubur bini nih. Bang Banyu, ada apa? Ada peristiwa terjadi. Istriku pernah beramanat lawan aku, papa, jangan menikah sebelum tumbuh rumput kuburanku. Pada hari menyiram itu bukan apa-apa, bersikap tumbuh kuburan. Ini lain kisah pulang. Nah, jangan sampai aja bila ada masuk makhluk, suami, anak, istri, nggak ngapa gampang sasak hati ini. Kenapa? Dunia masuk, makanya nggak tenang, nggak tentram. Kenapa? Dunia yang masuk sehingga buat kita galau, kacau, bete, jenuh. Padahal rezeki cukup, makanan ada, semuanya ada, tapi kada nyaman sehari-hari, nggak gelisah terus, hingga resah terus. Kenapa? Makhluk dunia masuk merusak hati kita. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasrahu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang hatinya lalai dari mengingatku, dari berpaling dari aku, ya Allah Ta'ala, sibuk dengan dunia dan makhluk, hidupnya sempit. Sempit itu bukan tadi kasih duitan, kada, hatinya kada tenang, hatinya kada tentram, gelisah, galau, apa-apa kan dipikirkan kada tenang, sedot bingung, padahal semuanya ada. Kadang-kadang kenyamanan hidup bolak balik, ujuk sana ujuk sini. Pas sudah dibilang kenapa? Karena dia berpaling dari Allah. Kenapa? Alam maya pada ini masuk di hatinya. Nah,
berarti kita belum benar-benar menghadap kepada Allah. Walaupun pada zahir sudah menghadap kepada Allah, batin kita masih menghadap dunia dan makhluk. Berarti ini masih jauh dari Allah. Ayo, pukul pulang diri kita, karena kita nih katakan ini. Biar tahu diri kita nih, biar koreksi diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya, apabila Allah sudah mengarahkan pada diri kita senang beramal, senang beribadah, senang berbuat kebaikan, rajin berzikir, rajin berbuat taat, sudah mulai merasakan lezatnya dalam beramal, nikmatnya dalam beribadah, kegembiraannya, senang ke majlis taklim. Dan ini musim panas ini sedang mengayuh, harus naik. Ditinggalkannya usahanya dulu, gawiannya, datang ke majlis ilmu. Kenapa? Itu tanda Allah sudah membukakan ketentraman, kedamaian di jiwanya. Allah sudah membantunya, membimbingnya, menariknya untuk menuju Allah. Berarti orang itu sudah orang yang sudah dipilih. Mulai dia meninggalkan maksiat, tobat dari dosa-dosanya, lalu dia menyucikan dan lahir dari dosa, meminta ampun lawan Allah, berparat lawan Allah, gemar beramal, nah padu dikerjakannya, nah sudah digawinya, senang dalam taat ibadah kepada Allah Ta'ala, rindu dengan Allah, senang dengan Allah. Ini tanda bantuan Allah sudah datang kepadanya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah telah memilih orang-orang tersebut untuk tanda dapat rahmatnya Allah. Nah, jadi kita senang bukan karena amal kitanya, bukan karena ibadah kitanya, tapi kita gembira kepada Allah karena kita tahu bahwa amal beribadah ialah bagian dari tolong dan rahmatnya Allah. Tanda Allah meridai kita, tanda Allah sayang lawan kita, tanda Allah mencintai kita, maka disenangkannya kita beramal, kita beribadah, kita berbuat ketaatan. Tanda Allah benci lawan kita, murka lawan kita, Allah enggak senang bertemu dengan orang itu, Allah enggak senang berjumpa dengan orang itu, Allah tidak ingin dekat dengan orang tersebut. Tandanya karena senang Allah, malasnya beramal, malas dia beribadah, nggak terbuka untuk taat ibadah kepada Allah, sibuk dengan dunianya. Ini ukurannya. Nah, setelah orang itu senang beramal, senang beribadah, senang berbuat ketaatan, lalu dibuka Allah hatinya untuk menuntut ilmu, haus lawan ilmu, senang mengkaji, dari guru ke guru, datang dari guru ini ke guru ini, makin banyak guru makin bagus, tapi guru yang mengajak kita kepada jalan Allah. Datang ke sini, ke majlis ini, ke majlis ini, senang dan ketaatan dan rindu untuk menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Ya Rasulullah, bila Allah Ta'ala menghendaki orang itu selalu dalam kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, Allah pahamkan dia tentang ilmu agama. Artinya Allah cenderungkan senang menuntut ilmu, sehingga dengan menuntut ilmu dia tambah dekat dengan Allah. Kita datang ke majlis ini, murid ada yang dibawa rasa ketenangan, ketentraman, kedamaian, tambah hampir kita dengan Allah. Allah sudah mulai pilih orang pilihan. Nah, kemudian apabila kita dibukakan oleh Allah hati kita untuk selalu bermunajat dengan Allah, berdialog dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah, hati kita
selalu bermunajat kepada Allah. Ada problem, ada masalah, ada kesulitan, hatinya langsung kontak kepada Allah. Dan Allah Maha tahu segala isi hati kita. Allah memandang hati kita. Loh, hatinya berkata, ya tolong hamba ya Allah, bantu hamba ya Allah. Jadi apapun masalahnya, apapun kesulitannya, dia langsung berdialog dengan Allah. Dan dia sedang bermunajat dengan Allah, bermesraan dengan Allah hatinya. Dengan zikirnya di hati, Allah, Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apapun di hatinya yang ada pujian, kekaguman, sanjungan, kehadrat Allah, tandanya pintu dialog sudah dibuka oleh Allah. Tandanya hamba itu sudah mulai dekat dengan Allah. Bila ada apa-apa kontak hati dengan Allah, apa-apa kontak dengan Allah, selalu mengontak dirinya kepada Allah. Bahkan ittisal, bersambung terus kepada Allah terus. Dimanapun, kapanpun. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdirinya, duduknya, berbaringnya selalu hadir di hadirat Allah hatinya. Selalu dengan Allah. Di tangga orang mulai mencapai makam muqarrabi. Rasakan kita di mana? Sambil berjual es, apakah hati ingat Allah? Sambil menulis, apakah hati kita ingat Allah? Sambil memasak, apakah kita menghadirkan Allah? Dalam segala hal, dalam keadaan, apakah sudah menghadirkan Allah waktu itu? Nah, inilah makam kedudukan kita di hadirat Allah. Kemudian setiap orang yang dekat dengan Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira, kamu mengaku beriman, kamu mengaku mencintai Allah, kalau tidak kami uji, semuanya akan diuji. Ingat, setiap orang ini pasti dapat cobaan, ujian dari Allah. Kalau manusia sayang, memberi. Kalau Allah sayang, menguji. Ujar Rasulullah, inna ma'syaral anbiya asyaddul bala, thummal anfal fal anfal fal amsal. Sesungguhnya kami para nabi-nabi ini yang paling berat cobaan ujian dari Allah. Makin tinggi makam seseorang di hadrat Allah, makin mulia seorang itu di hadrat Allah, makin cobaan didatangkan oleh Allah bermacam-macam. Ingat ini. Gangguan-gangguan dari makhluk. Bayangkan Rasulullah kekasih Allah yang termulia dari alam semesta, malaikat, manusia, jin, paling dekat dengan Allah, paling dicintai Allah, paling sayangi Allah, Rasulullah. Maqamam mahmuda. Bahkan beliau pemegang syafaat yang agung hari kiamat. Kunci surga di tangan beliau. Tapi lihat di dalam dunia ini cobaannya begitu besar. Ujian beliau bertubi-tubi. Hidupnya gak pernah dimanja oleh Allah. Lihat manusia agung kekasih Allah. Lihat kekasih Allah. Dalam kandungan ayahnya Abdullah wafat. Usia 6 tahun yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, bunda wafat. Dipelihara oleh kakek. Ternyata benar, ujar orang, kalau sudah punya cucu, aku lihat, nih ngakai-kai, lebih sayang cucu dari anak. Tunjukkan hadis kalian. Namun anak kita bisa kamu kita mau bangun naik, kamu cucu lah macam-macam. Kalau mau kopik kita, begitu sayangnya Abdul Muttalib kepada cucu beliau Sayyidina Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya 2 tahun Abdul Muttalib memelihara
Abdul Muttalib wafat, dipelihara oleh paman beliau Abu Thalib yang banyak punya anak, yang hidupnya penuh sederhana. Nabi mengembalakan kambing. Penuh cobaan dari angkat jadi Nabi dan Rasul. Usia 40 tahun, Nabi bergelar sebenarnya Al-Amin, mendakwahkan agama Allah. Banyak sudah cobaan, ujian, intimidasi. Nabi mau dibunuh dan bermacam-macam cobaan. Nabi dilempar dengan batu, dihina, dilempar dengan kotoran onta. Hijrah ke Taif dilempar dengan batu sampai Nabi berdarah. Allahu Akbar. Mengalami beberapa kali peperangan membela agama Allah. Tantangan demi tantangan, kadang-kadang Nabi makan sehari, lapar sehari. Apakah Nabi bisa? Nggak sepi, nggak bisa. Tapi Nabi nggak peduli dengan dunia. Inilah kekasih Allah. Ternyata kata Nabi, dunia ini bukan untuk aku dan keluargaku. Dunia ini cuma sementara. Begitu pula para nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, tapi Allah selamatkan. Nabi Yunus dalam perut ikan paus. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Yusuf dipenjara, difitnah. Nabi Isa dikhianati, mau dibunuh, tapi diangkat ke langit. Yang disatukan Nabi Isa, Yudas Iskariot murid tukar beliau. Jadi semua nabi-nabi penuh cobaan. Nabi Nuh ditantang oleh kaumnya, ratusan ribuan tahun berdakwah, sedikit pengikutnya. Bahkan anaknya Kan'an menantang Nabi Lut, istrinya durhaka. Allah, cobaan bermacam-macam, cobaan, ujian. Begitulah para wali-wali dapat cobaan, ujian. Lihat bagaimana Abah berusaha untuk cobaan, ujian. Begitu pula yang kemarin datang silaturahim ke Indonesia, Abah Habib Umar Al-Hafiz. Bayangkan beliau salat Jumat bersama ayah dan beliau masih kecil. Tapi ternyata apa? Ketika salat Jumat itu, ayah dan beliau dipanggil oleh orang komunis, ditangkap, pesan sorban ini, nak kakak sorban ini. Kalau ayah tidak pulang lagi, inilah tanda mata dari ayah untuk ibumu. Ternyata setelah itu sampai sekarang dia tidak ketemu ayah beliau lagi. Belum lagi cobaan yang lain. Begitu pula para wali-wali yang lain penuh cobaan, ujian. Tanda Allah sayang menguji. Tapi ketika diuji oleh Allah, dia tambah dekat dengan Allah. Ini. Ketika diuji oleh Allah, tambah hampir dia dengan Allah. Ketika diuji Allah, ridho mengenai datangnya dari Allah. Ini tanda orang yang dicintai Allah. Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah datangkan cobaan, ujian. Untuk apa? Mentes sabar atau tidak. Nah, ketika kita sabar, redha, makanya ibu, bapak yang mulia, sadarlah. Walaupun terlihat seseorang yang mengkhianati kita, memang secara akal berat hati ini, tegaknya di kau, diberi bahu hendak kepala, diberi kepala hendak otak, diberi otak hendak jantung, sehendaknya. Kadang-kadang orang yang mengkhianati itu Pak Bu, jarang orang jauh, orang dekat. Pengkhianat itu orang dekat. Menurut orang jauh kata kau mengkhianati, pakai mengkhianati. Musuh yang paling berbahaya itu musuh dalam selimut. Siapa musuh dalam selimut itu? Kalau manusia biasa, orang dekat itu biasa. Yang paling berdiri kita sendiri.
Diri kita bisa membawa kita ke dalam neraka. Kenapa? Mana muslim selimut? Timbul makulir, malas, begitu begini, hati berbisik macam-macam. Kenapa? Setan yang bergelamak dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ketika dapat cobaan, dapat ujian, dapat tantangan tadi, lo dia rela menerimanya. Bahkan dia bergembira menerima nikmat dari Allah, dianggapnya nikmat terbesar. Maka itu, kenapa Allah datangkan cobaan? Supaya orang tadi itu yang aslinya lalai dari Allah tambah dekat dengan Allah. Khairu awqatika waqtun tashhad bihi wujuda taqatika wa taridu ila wujudi dillatika. Sebaik-baik waktu ialah waktu yang terbaik adalah disebut orang dengan istilah Lailatul Qadar. Betul, Lailatul Qadar ada malam-malam Ramadan, satu malam itu Lailatul Qadar. Tapi ternyata bagi orang khusus ya, banyak waktu Lailatul Qadar. Mana itu? Ketika seseorang hanya berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, tujuannya hanya Allah, tidak ada lagi memandang yang lain yang bisa menolong selain Allah, hajatnya penuh kepada Allah, maka timbullah perasaan hina, dalam dirinya, penuh kehinaan, penuh kealpaan, penuh banyak dosa. Dalam perasaannya seorang apa yang penuh kehinaan, merasa banyak dosa, merasa penuh dengan kekurangan, kealpaan, lalu dia bergantung kepada Allah, bersandar kepada. Ketika hatinya merasa hina, banyak dosa, penuh kekurangan, nggak ada apa-apanya, lalu dia menyandarkan dirinya kepada Allah, berhajat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perasaan gantungannya hanya Allah yang bisa menolong. Maka itulah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik ketika hatinya tersambung dengan Allah. Waktu dia mengingat Allah. Waktu yang terbaik ketika dapat cobaan, dapat ujian, mereka menerima gembira datangnya dari Allah. Apapun dari Allah pasti baik. Waktu terbaik ketika orang itu sakit, lalu dia rela menerimanya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Engkau ya Allah, apapun yang Kau datangkan kepadaku, terlihat penderitaan, terlihat cobaan, hakikatnya Engkau sayang kepadaku. Ada kalanya cobaan itu kafaratul lidzunub, pembersihan dosa. Ingat, Allah sayang, Allah Maha Adil, maka Allah bersihkan dosa kita di dunia ini. Yang nggak dapat dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan cobaan, ujian, lalu kita lapang dada menerimanya, redha kita menerimanya. Ada kalanya Allah hendak mengangkat derajat kita kepada makam yang lebih tinggi. Ini sudah makam wali nih orang nih. Allah hendak memberikan lagi makam kepada wali yang lebih tinggi lagi. Ditambahi ujian lagi. Reda menerima, tambahi lagi, reda menerima, tambahi lagi, judulnya tambahi lagi. Kekuatan hati menerima, menyandang cobaan dari Allah. Bahkan cobaan itu dianggapnya adalah cubitan kekasih. Cobaan dianggap sebagai surat kekasih untuknya. Untuk apa? Meninggikan derajat. Inya redha, inya ikhlas mendengar. Jadi waktu yang terbaik itu memang ada malam Jumat terbaik, malam Ramadan terbaik, tengah malam terbaik. Tetapi malam Jumat walaupun terbaik tidak ada manfaatnya kalau kita ada mengisinya dengan amal ibadah. Malah digunakan malam Jumat untuk maksiat, untuk beramian,
Malam Jumat harusnya baca Yasin, bertasbihan, ini kebiuran. Malam Jumat harusnya digunakan amal ibadah. Habis maghrib langsung bawa raket, badminton sampai tengah malam. Rupanya kayak apakah jantung kah? Atau begini mati sih. Banyak terjadi itu. Main futsal, banyak silahkan. Badminton silahkan. Main futsal silahkan. Tapi atur waktu. Biar malam Jumat, biar hari Jumat, tapi kadang digunakan untuk taat ibadah. Kadang bagus baginya, bagi dirinya. Biar malam Ramadan, malam Lailatul Qadar turun, ini kadang taat kepada Allah. Kadang bagus. Jadi waktu yang terbaiklah waktu yang kau gunakan kapan saja, siang boleh, malam boleh. Di mana saja tempatnya? Dikala kau hatimu mengingat Allah, hatimu bersambung dengan Allah, hatimu tertuju hanya kepada Allah, hatimu hanya dekat dengan Allah. Itulah hakikat Lailatul Qadar. Nah, inilah makna innallaha ma'as-sabirin. Setelah kita dapat cobaan, ujian, kita rela menerimanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha dengan Allah. Selanjutnya, jika kita telah berangsur-angsur terus-menerus dapat menghilangkan selain Allah dari hati kita, sudah berusaha kita melatih riyadhah terus, makan terus, riyadah terus Pak Bu, mulai berangsur-angsur pelan-pelan bagaimana saban hari meningkat terus, melupakan yang lain, selalu ingat Allah, duduk-duduk hati kita menyebut Allah, Allah. Itulah pentingnya ada tarekat yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, tarekat zikir Allah, 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 Allah. Hati kita duduk-duduk Allah, Allah. Itu artinya tunggal di kita, pelan-pelan kita melepaskan alam maya pada dunia makhluk dalam hati kita. Kita isi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Berarti orang tersebut sudah mulai dituntun oleh Allah. Nah, ini maka. Nah, selanjutnya, jika kita telah menerima secara ikhlas segala ketentuan Allah atas diri kita, baik yang manis ataupun yang pahit, berarti pintu ridha telah dibuka Allah buat kita. Dan itulah pintu yang agung, sempurna dan mulia. Oleh sebab itu seorang arif billah yang bernama Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ridha adalah pintu Allah yang agung. Ridha adalah tempat istirahat hamba-hambanya yang tekun ibadah. Ridha adalah surga di dunia ini. Apa itu ridha? Ridha itu ikhlas, lapang dada, menerima apa saja. Ridha itu ridha, aku ridha, setuju aja sudah. Apa yang didatangkan oleh Allah, sabarkan menahan diri daripada menggerutu, daripada mengadu kepada makhluk, menyerahkannya kepada Allah. Kalau ridha tadi, aku ridha, senang hatinya, gembira hatinya, menerima cobaan dan ujian. Karena ini ujian datangnya dari Allah. Nah, orang yang ridha, karena sudah tahu rahasia cobaan, ujian meninggikan derajat, tanda Allah sayang, tambah Allah cinta. Ridha kita dapat. Para wali-wali tak bercoba ujian. Oh, dunia cuma sebentar, tidak lama. Allah hendak sayang lawan kita. Ridha kita menerimanya. Inilah istirahat yang paling tenang. Surga di dunia, entah dapat surga itu bukan ada sugih, belum sering ketemu orang kaya raya Pak. Uangnya bukan miliuner lagi, triliunan.
Tanya, Pak. Itu dia. Bahagiakah Anda dengan kaya itu? Oh, kata guru, kata. Bukan kekayaan membuat bahagia guru. Tidak. Nah, itu yang menjawab orang yang kaya-kaya. Ternyata makin kaya orang makin stres. Kata kawan guring, hitung angka, nah ini kelabak berapa, ini berapa. Dikasih alganya kata kawan guring lagi, makan nggak terpikir, malah buruh-buruh kuli jalan kuli bangunan itu nyamannya, bila uyuh-uyuhnya tak berapa, nanti gereja atau guring, nyamannya, nyaman jadi guring, makan aja, iwak talang bebanang, kita pakai asam kamar berombok sedikit, wah jangan banyak teh, wah lahapnya ini, mendapat keliuran. Orang miskin ini. Jadi Miskin. jamin orang kaya tuh nggak jamin bahagia enggak. Kalau orang kaya nggak dijamin bahagia, lagi orang miskin begini aja. Artinya kebahagiaan itu di hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bahagia itu hanya dengan Allah, damai bersama Allah. Kalau harus mendapat bakam ridho kepada Allah dengan segala perkara apapun, ini ketentuan Allah. Memang kadang-kadang gampang dapat jawaban, pasti mengurus tujuan awalnya. Nggak senang, nggak nyaman, tapi darimu ya Allah, ridho kita. Dalam hadis kursi Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Rabb, adalah Allah pencipta alam semesta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Aku jadikan kebaikan dan kejahatan. Jadi, menjadikan kebaikan Allah, menjadikan kejahatan Allah. Mau ulah malaikat Allah, mau ulah iblis Allah, mau ulah iman taat Allah, membuat nafsu dan maksiat, membuat nafsu siapa? Allah. Apa kata Allah? Maka beruntunglah buat orang-orang yang aku jadikan dia untuk kebaikan. Nah, beruntunglah orang-orang yang aku jadikan untuk kebaikan. Lalu aku alirkan kebaikan itu di dua tangannya. Tangannya suka menolong, suka membantu. Lidahnya suka bertasbih, suka berzikir. Matanya melihat kepada kebesaran Allah. Telinga suka mendengar nasihat kebaikan. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Tanda orang ini dialirkan kebaikan oleh Allah. Dipilih orang yang diridhoi Allah. Amin. Amin. Sebaliknya, rugilah, celakalah, kecewalah orang-orang yang menjadikan ia untuk kejahatan. Aku jadikan dia untuk kejahatan, dan aku alirkan kejahatan itu di atas dua tangannya. Suka berbuat maksiat, menzalimi orang, mengambil hak orang lain, menguntungkan suka gibah, fitnah. Makanya maksiat haknya lalai dari Allah. Nah, hadis qudsi ini bersesuaian dengan hadis Nabi, man arada ay ya'lama ma lahu indallahi, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana kedudukannya di hadrat Allah. Pian kita nih hendak tahu bagaimana makom kita di hadrat Allah, bagaimana kedudukan kita di hadrat Allah. Fal yanzur ma lillahi indahu, maka hendaklah ia melihat dalam hatinya bagaimana keadaan Allah pada dirinya, bagaimana ia menempatkan Allah di hatinya. Apakah Allah di atas segala-galanya? Kalau Allah di atas segala-galanya, yang diingatnya Allah, yang ditujunya Allah, kebanggaan hanya dengan Allah, begitulah makamnya di hadirat Allah. Tapi kalau di hatinya biasa-biasa aja, nyantai-nyantai aja, setengah sejam, semenit ingat Allah, 10 jam lalai. Nah, itulah makamnya, saudara. Tergantung makam
Jadi di mana makom kita, lihat bagaimana kita menempatkan Allah di dalam hati kita. Fa inna Allah yunzilu 'abda haitsu yunzilu 'abdu min nafsihi. Fa inna Allah yunzilu 'abda haitsu yunziluhu 'abdu min nafsihi. Karena bahwasanya Allah Ta'ala menempatkan si hamba menurut ukuran si hamba itu, menempatkan Allah pada dirinya. Allah menempatkan hamba itu makan itu di hadrat Allah, tergantung kayak menempatkan Allah pada dirinya. Ini sebanyak barang kambingan, ada teman makamnya juga. Namun bahan ingat bahan kadat, maka itu pangga. Jadi ini ukuran. Maka wilayah kewalian itu adalah wilayah hati, wilayah zikrullah. Ulun mendengar beberapa riwayat dan ramainya tentang apa Habib Umar Ziarah ke Indonesia. Di antara murid-murid beliau menceritakan luar biasa ibadah beliau. Siang dalam penuh dakwah, taklim, malamnya penuh ibadah, paling guring cuma 2 jam. Kepada guru-guru Tuhan yang ada di sekitar beliau telah datang takzim, silaturahim, muzakarah. Selalu ibadah, nggak ada istirahat, non-stop. Apa kata beliau? Istirahatku nanti kalau sudah berada di alam kubur. Dalam ibadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, ini makam. Bagaimana kita bertaat? Di mana makam kita? Lihat bagaimana ibadah kita kepada Allah, bagaimana kita menempatkan Allah dalam diri kita. Jika seorang hamba itu melihat Allah sangat mulia, sangat agung, dan memuliakan Allah dengan semulia-mulianya, membesarkan dengan seagung-agungnya, sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah di akhirat pada khususnya atau bahkan di dunia ini akan memuliakannya dan melakukannya dengan seagung-agungnya. Kalau sudah Allah mencintai hambanya, Allah berkabar kepada Jibril, hadis, aku mencintai Fulan bin Fulan karena dia mencintai aku, cintai dia. Hai Jibril, kabarkan kepada penduduk langit, aku mencintainya. Maka penduduk langit pun mencintai hamba Allah itu. Bahkan penduduk bumi yang beriman pun mencintai hamba Allah itu. Tapi wajarnya Pak Eko, manusia ini 1000 membenci, 1000 mencinta. Apakah kayak Habib Rasulullah senang? Oh banyak juga kalau senang. Jangankan beliau, apa guru sekumpul yang senang, ada yang membenci, ada. Rasulullah yang mencintai beliau luar biasa, dan membenci beliau pun banyak juga. Jadi jangan pikirin makhluk. Yang penting ukuran kita di hadapan Allah. Kalau kita memuliakan Allah semulia-mulianya, melakukan Allah seagung-agungnya, di hati kita hanya Allah, maka begitulah Allah akan lebih memuliakan kita. Azkuruni azkurkum. Hambaku, kalau kau memuliakan aku, kau mencintai aku, kau mengingat aku, kau mengagungkan aku lebih memuliakanmu, lebih mengagungkanmu, lebih mencintaimu. Tanda Allah memuliakan kita, mencintai kita, maka insya Allah Allah kumpulkan kita dengan orang yang sangat dicintai Allah. Sayyidul wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Barangkali ini saja dahulu kajian kita sore ini tentang kita mengetahui